Sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, menolong. Selamat petang, Sobat Kompare. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Adapun tema yang hendak kita pelajari pada petang malam hari ini yaitu spiritual enlightenment atau pencerahan roh. Bisa juga diartikan secara umum menjadi pencerahan jiwa. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada petang malam hari ini kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga memampukan kami untuk boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kami siap untuk belajar ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, doa yang kami panjatkan. Amin. Teman-teman semuanya, silakan teman-teman membaca dari kisah para rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kisah ini menceritakan tentang turunnya Roh Kudus. Tentunya teman-teman juga sudah seringkali mendengar dan membacanya. Pencurahan Roh Kudus di kota Yerusalem ini terjadi sebagai penggenapan janji Tuhan kepada para murid ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum dia meninggalkan para muridnya, Tuhan Yesus berkata agar para murid tetap tinggal di kota Yerusalem karena mereka akan mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Kenapa pencurahan Roh Kudus ini sangat penting bagi mereka? Sehingga Tuhan Yesus mewanti-wanti agar para murid harus tinggal di kota Yerusalem. Tuhan Yesus ketika naik ke surga, dia tidak akan datang lagi menemui para murid. Untuk itu Tuhan Yesus memberikan bekal kepada para murid di dalam pekabaran Injil. Pada saat itu mereka juga diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil ke ujung-ujung bumi. Oleh karena itu, pencurahan Roh Kudus sangat penting karena dimaknai sebagai kekuatan ataupun kemampuan yang diberikan oleh Tuhan pada para murid. Sehingga melalui pencurahan Roh Kudus ini, para murid dimampukan untuk mengabarkan Injil ke ujung-ujung bumi. Dan sampai saat ini di Indonesia, di GKI Kabangan secara khusus, hal ini juga terjadi di dalam kehidupan berjemaat, di mana kita juga boleh belajar sampai saat ini untuk mengenal Tuhan Yesus. Itu adalah tujuan daripada Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada para murid yang boleh kita rasakan sampai saat ini. Tetapi miris teman-teman semuanya bahwa pada saat ini kita juga melihat bahwa banyak gereja-gereja yang terlalu mengklaim bahwa bahasa roh itu merupakan sesuatu yang paling utama di dalam kehidupan bergereja mereka. Ini sangat ironis bagi kita semuanya, dan saya melihat bahwa ini juga perlu ada pencerahan jiwa bagi kita semuanya. Apakah benar seperti itu? Kalau kita boleh melihat akan tujuan dari Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada para murid, yaitu untuk membekali mereka agar di dalam PI mereka boleh dengan penuh kuasa untuk melakukannya. Tentunya hal ini juga menjadi sangat penting bagi kita semuanya, hingga sampai saat ini kita boleh menikmati tentang PI mereka tersebut. Nah, Rasul Paulus di dalam kisah 1 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-8 dan 10 juga diteruskan pada ayat ke-11 mengatakan bahwa tentang macam-macam karunia roh. Jadi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang sama, tetapi sesuai dengan porsi orang masing-masing. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dikehendakinya adalah nya besar sehingga dikehendaki oleh Tuhan. Jadi secara khusus orang-orang itu dipilih oleh Tuhan untuk diberikan karunia masing-masing secara khusus. Tentang bahasa roh, memang di dalam 1 Korintus kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 13 memang tidak
dibahas secara khusus karena pada saat itu pencurahan Roh Kudus hingga pada para murid, sehingga para murid bisa bahasa lain, bahasa manusia tetapi bahasa lain, sehingga orang-orang yang pada saat itu hadir di sana mengerti akan ucapan-ucapan para rasul itu menurut bahasa mereka masing-masing, sehingga bahasa roh itu memang setelah kemudian itu baru dikenal. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2 sampai ayat 5 mengatakan bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, bahasa roh Tuhan berikan kepada orang-orang secara khusus. Setiap orang beda-beda, agar orang itu juga membangun dirinya, membangun iman kepercayaannya kepada Kristus, dan itu tidak bisa dibagikan kepada orang lain. Saya berpendapat bahwa bahasa roh tidak bisa diajarkan, karena sesuai dengan 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11 tadi, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi tidak bisa bahasa roh itu diajarkan kepada orang lain, karena Tuhan Yesus mengaruniakan secara khusus kepada seseorang sesuai dengan kehendaknya. Jadi saya kira tidak bisa dipelajari atau dipelajari oleh orang lain. Nah, yang penting teman-teman semuanya, entah itu berbahasa roh, entah itu karunia untuk menyembuhkan, bernubuat, dikatakan lagi karunia memberikan iman, lantas karunia untuk menyembuhkan, semuanya itu dikerjakan oleh satu roh, dan itu berasal daripada Tuhan Yesus. Marilah pada saat ini kita tidak usah mempertentangkan bagaimana yang paling utama dari karunia-karunia itu, tetapi justru maksud Tuhan Yesus memberikan semuanya itu kepada kita, yaitu untuk membantu pekerjaan Tuhan di dunia ini, yaitu menyebarkan kabar kesukaan, menceritakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sudahkah kita melakukannya, ataukah kita hanya berkutat dengan saling menyalahkan, saling mengklaim bahwa satu karunia ini paling berharga dibandingkan karunia yang lainnya? Kalau itu terjadi, Tuhan Yesus pasti akan sedih, karena kita sebagai umatnya tidak mengerti akan maksud daripada Tuhan memberikan roh itu kepada kita. Marilah bersama-sama kita berkarya ke depan untuk menceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan tentang kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada petang malam hari ini Engkau ingatkan akan berbagai macam karunia yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, yang semuanya itu Engkau mempunyai maksud dan tujuan agar melalui karya karunia-karunia itu kami dimampukan untuk bekerja, mengabarkan kabar kesukaan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kau kuatkan kami ya Tuhan di dalam memberikan pelayanan tersebut,
sehingga kedepannya kami semakin hari semakin mampu untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami, curahilah kami dengan roh-Mu, sehingga kami Engkau mampukan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.